Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini bisa dikatakan masih sama dengan video sebelumnya, cuma saja ada yang lebih luas penjelasannya. Kalau sebelumnya itu tentang HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, kali ini kita membahas tentang organisasi. Bagaimana tumbuh, berkembang ataupun muncul, tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi sehingga kuat dan mengakar di suatu tempat, entah itu organisasi, partai, negara, dan seterusnya. Nah, bukunya masih sama di video sebelumnya, yakni dari karya Ahmad Dahlan Ranuliharjo. Sebelum kita lihat bukunya yang mana dan bagaimana penjelasan isi bukunya, kita intro dulu. Oke, bukunya ada di samping kanan aku. Ini karya Ahmad Dahlan Ranuliharjo. Bisa teman-teman lihat. Nah, berjudul Menuju Pejuang Paripurna, Aspek Ideologi dari Islam, Leadership, Strategi, dan Teknik dalam Perjuangan Politik. Nah, dari desain bukunya saya rasa cukup sederhana. Entah ini menggambarkan apa, cuma ada gambar rumput, terus ada matahari atau bulan, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat bagian depan, di bagian samping juga judul buku. Nah, di bagian belakang ada apa ini? Bukan sinopsis sih, tapi penjelasan tentang sedikit pendidikan politik. Bisa teman-teman lihat. Nah, untuk harganya kemarin aku dapat di harga 15.000 karena bukunya ini repro. Belum nemu buku yang asli dari buku ini, atau aku yang nggak nemu atau nggak ada. Nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar gitu ya. Nah, untuk isi bukunya ya seperti buku-buku sebelumnya ataupun buku-buku repro yang tidak begitu jelas. Ada pengantar penulis dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa lihat, aku foto aja ya kan. Disclaimer dulu nih dari buku ini, biar teman-teman paham nanti isi bukunya apa dan atau mau beli buku ini. Aku melihat kecondongan dari isi buku ini adalah politik praktis, yang mana politik praktis itu akan berguna buat teman-teman yang mau belajar politik. Namun dilihat dari perspektif mahasiswa, yang mana di situ masih harus ada rasa idealisme yang tidak boleh digadaikan dalam dunia perpolitikan. Negara kita kan negara demokrasi. Itu ya disclaimer dari isi buku ini di awal. Nah, di awal buku ini, di awal buku Menuju Pejuang Paripurna, menjelaskan tentang ideologi dari Islam. Bahwasanya Islam itu sebuah ajaran agama yang turun dari langit atau dari Allah, dan sifatnya universal dimanapun berada, dan sampai kapanpun akan tetap berguna dan tidak akan termakan oleh zaman. Nah, sedangkan ideologi adalah pemikiran dari manusia yang tercangkup dalam suatu wilayah, suatu keadaan, dan suatu kultur yang ada di wilayah tersebut. Nah, ideologi yang diangkat di buku ini atau ideologi dari Islam adalah ideologi yang terilhami dari Islam. Ideologi dari manusia itu tidak boleh bertentangan dengan Islam dan harus relevan dengan Al-Quran dan hadis sunnah itu. Nah, jadi ketika berbicara tentang ideologi dari HMI, itu juga nanti ada kaitannya dengan bagaimana ideologi itu terbentuk karena turunan dari Islam, dari Al-Quran dan hadis. Terus di bagian kedua ataupun isi dari di dalam daftar isinya tentang sama dengan Menuju Pejuang Paripurna, isi bukunya
yang mana pada hakikatnya manusia itu diturunkan di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Dalam artian tidak melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, manusia itu turun juga untuk berjihad. Namun dalam berjihad ini jangan diartikan dalam artian sempit, namun harus luas banget. Nah, jihad ini bisa jadi bagaimana memakmurkan bumi, bagaimana mengajak orang-orang menuju ke jalan kebaikan, dan melawan kezaliman. Namun tidak dalam artian berperang secara fisik. Bisa jadi peperangan itu juga dalam artian perang dalam dunia perpolitikan. Nah, tapi sama dengan disclaimer di awal tadi, ideologi di awal tadi, bahwasanya tidak melenceng dari ideologi atau bahkan tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis. Nah, di bagian ketiga ini berbicara tentang leadership ataupun tentang kepemimpinan. Pemimpin itu tidak boleh disamakan dengan jabatan. Nah, misal saja seorang pimpinan tentara. Nah, ketika tidak ada perperangan, tentara itu memiliki tupoksinya ataupun melakukan kegiatan rutinan. Sedangkan di dalam pertempuran yang nyata, tembak-tembakan gitu, berhadapan dengan musuh, mereka juga harus berpikir taktis, berpikir strategi dan taktik untuk memenangkan sebuah pertempuran. Tidak hanya memenangkan pertempuran, lebih jauh lagi untuk mengurangi kekuatan lawan sehingga lawan itu tidak memiliki niat untuk melawan kita. Nah, jadi harus dibedakan leadership ataupun pimpinan dengan jabatan. Bisa jadi jabatan itu berbentuk SK dari pemerintah yang dijalankan secara tupoksinya sehari-hari, sedangkan pemimpin itu ketika di lapangan bisa tidak memerlukan SK, tapi dia memiliki jiwa pemimpin untuk memenangkan sebuah pertempuran dengan strategi dan taktik yang cerdik. Namun di dalam kepemimpinan tersebut ada 6 elemen yang tidak boleh dipisahkan dari seorang pemimpin. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga itu ideologi, yang keempat itu organisasi, kelima strategi dan taktik, dan keenam itu teknologis teknis. Nah, dalam poin yang dijelaskan di buku ini lebih menekankan kepada ideologi, organisasi, dan taktik, karena iman dan ilmu itu dianggap sudah purna setiap individunya, dan untuk teknologis teknis itu menyusul ketika sudah paham tentang ideologi, organisasi, dan strategi dan taktik. Nah, 3 poin itu yang dijelaskan di buku ini. Nah, di bagian akhir tentang strategi dan taktik dalam perjuangan politik, disambung dengan ideologi, strategi, dan taktik, di poin ini kita akan memahami bahwasanya seorang pemimpin itu harus paham tentang ideologi, organisasi, dan strategi taktik. Dianggap ideologi itu harus sempurna, harus selesai tiap pemimpin. Begitupun bagaimana dia mengorganisir anggotanya, baru dia akan menjalankan sebuah strategi dan taktik untuk apa? Yang pertama, untuk memenangkan sebuah pertempuran. Yang kedua, untuk mengurangi kekuatan lawan. Atau juga dalam organisasi dipraktekkan dengan memperbesar suatu kekuatan, memperbesar massa baik kualitas maupun kuantitas, dan mengurangi kekuatan lawan baik kuantitas dan kualitas. Nah, kalau kita kalah dalam kuantitas, kita harus menang dalam kualitas. Bisa jadi ketika kita kalah kuantitas, kita bisa mengalahkan kuantitas itu dengan kualitas, dengan menggerogoti kecil ataupun bagian terkecil dulu, baru nanti kita akan bisa menggerogoti yang lebih besar secara kuantitas. Kalau kualitas itu kita harus melawan kualitas juga. Kalau di kancah perpolitikan, ketika kita melawan kualitas, kita harus memasifkan bentuk kuantitas itu, namun diimbangi dengan kualitas. Dengan apa? Strategi dan taktik itu tadi. Nah, tambahan sedikit, strategi dan taktik itu berbeda.
strategi itu adalah gambaran luas yang akan dijalankan suatu pimpinan dalam periodenya itu, ataupun gambaran luas untuk mencapai sebuah ideologi. Nah, taktik itu adalah gambaran terkecil dari strategi ataupun jangka pendeknya untuk memenangkan strategi, dan strategi itu harus berorientasi pada ideologi. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan dari isi buku Menuju Pejuang Paripurna. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, komen, share, subscribe. Atau bisa jadi kalau ada tambahan untuk teman-teman yang pernah baca buku ini, bisa tulis di kolom komentar. Saya rasa nggak hanya kader-kader HMI yang wajib membaca buku ini, tapi orang-orang yang suka berorganisasi, saya rasa relevan banget untuk baca buku ini. Karena berbicara tentang organisasi, ataupun memenangkan suatu perperangan dalam kancah politik. Oke, itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.